Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuk kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu barakah, pintu-pintu rizki dan lain sebagainya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menutup untuk kita pintu-pintu keburukan, pintu-pintu musibah, pintu-pintu kesusahan dan kesulitan dan lain sebagainya. Insyaallah barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan untuk kita dengan kenikmatan yang hakiki yang bisa mengantarkan kita untuk semakin bertaqarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah doa yang sangat masyhur dan sangat mujarab sekali, yang biasa dibaca oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun, ini adalah satu faidah, fi du'ai Khidir wa Ilyas alaihi wassalam, di dalam menerangkan tentang doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam, lijalbil khairi wa daf'i syarri, untuk menarik datangnya kebaikan dan menolak datangnya keburukan, wa ziyadatin ni'mati, dan untuk menambah datangnya kenikmatan, wassalamati minal ahati wal afati, dan untuk menarik datangnya keselamatan dari mara bahaya dan bencana. Jadi ini adalah sebuah faidah yang menerangkan tentang doa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas yang berfungsi untuk menarik datangnya kebaikan, menolak datangnya keburukan, menambah datangnya kenikmatan, dan memberikan keselamatan dari semua bahaya dan bencana. Sebagaimana diterangkan, yaltaqil Khidir wa Ilyas alaihi wassalam kulla amin biminan. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu setiap tahunnya bertemu di Mina di saat musim haji. Fayahliku kullu wahidin minhuma ra'sa sahibihi, dan mereka saling mencukur kepala satu sama lainnya. Maksudnya gantian cukur saat bertahallul. Fayaftariqani an hadhil kalimah, dan di saat keduanya akan berpisah, mereka sama-sama membaca doa berikut ini. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu setiap tahunnya mengerjakan ibadah haji, dan mereka saling bertemu di Arafah sampai di Mina. Mereka saling bergantian mencukur di saat tahallul. Ketika mereka akan berpisah, maka mereka berdua sama-sama membaca doa berikut ini. Sebuah doa yang sangat masyhur, sangat mujarab, dan sangat baik untuk kita amalkan
di mana faedahnya yang pertama lijalbil khair, untuk menarik datangnya kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan di dunia misalnya keluarganya baik, akhlaknya baik, rizkinya baik, pekerjaannya baik, lingkungannya baik, dan sebagainya. Kebaikan akhirat misalnya imannya baik, ibadahnya baik, mati husnul khatimah, dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itu yang pertama, lijalbil khair, untuk menarik datangnya berbagai macam kebaikan. Kemudian untuk yang kedua, wadaf'i syarri, untuk menolak datangnya keburukan, baik keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Nah, keburukan di dunia misalnya keluarganya buruk, akhlaknya buruk, ekonominya buruk, pekerjaannya buruk, lingkungannya buruk, dan lain sebagainya. Sementara keburukan akhirat misalnya imannya buruk, ibadahnya buruk, mati su'ul khatimah, naudzubillah, dan di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Nah, kita mohon dengan wasilah doa ini Allah menutup semua keburukan untuk kita. Kemudian yang ketiga, wa ziyadatin ni'mati, untuk menambah datangnya kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir misalnya hidup sehat, rizki cukup, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya. Sementara nikmat batin seperti sejuk hatinya, damai jiwanya, tentram perasaannya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, wassalamah minal ahati wal afat, untuk mendatangkan keselamatan dari bara bahaya dan bencana, seperti bencana alam, penyakit menular, kecelakaan, dan lain sebagainya. Itu antara lain kurang lebihnya fungsi atau khasiat dari doa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Nah, adapun tentang doa yang dimaksudkan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'ah illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Itu antara lain bunyi dari doa yang dimaksudkan. Bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal dengan doa ini, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La yasukul khaira illallah, tidak ada yang bisa menggiring atau mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La yasrifus su'a illallah, tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Maka min ni'matin faminallah, semua kenikmatan yang ada ini datangnya dari Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Nah, itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, dalam kitab ini diterangkan, taqra'u hadzal du'a thalathan fi kulli sabahin wa masa'in. Silahkan engkau membaca doa ini 3 kali setiap pagi dan setiap sore. Artinya sesuai dengan arahan dari kitab ini, sebaiknya doa ini untuk keistiqomahan kita dibaca secara rutin 3 kali setiap pagi dan setiap sore. Setiap selesai sholat subuh
dan setiap selesai sholat maghrib. Itu amalan rutinitas kita untuk keistiqomahan kita. Kemudian ini saran dari ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, ketika kita mempunyai hajat besar seperti butuh dana besar atau ingin terhindar dari musibah yang besar, nah sebaiknya kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan untuk semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang terakhir, yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajatnya yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca doa tadi sebanyak 313 kali. Saya ulangi, sebanyak 313 kali. Amalan ini kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam. Insya Allah semua yang kita inginkan akan Allah berikan. Sekali lagi, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.